Apa kabar pecinta sepak bola tanah air? Beberapa info update sudah kami siapkan, jadi tonton infonya sampai habis, biar tidak gagal fokus. Yuk kita mulai dari yang pertama. Messi dan Eliano ambil sumpah. PSSI akan segera menaturalisasi dua pemain lagi yakni Messi Gilles dan Eliano. Kedua pemain tersebut diproyeksikan akan membela timnas Indonesia pada lanjutan round ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Perwakilan dari beberapa staf yang dipimpin langsung oleh Dirjen Administrasi Hukum Cahyo Rahardian akan segera bertolak ke Den Haag untuk melakukan proses pengambilan sumpah kedua pemain tersebut. PSSI mengupayakan percepatan pengambilan sumpah Messi dan Eliano pada Senin esok. Hal ini dimaksudkan agar proses naturalisasi kedua pemain tersebut cepat selesai dan segera dilakukan alih federasi, agar kedua pemain tersebut bisa didaftarkan sebelum timnas Indonesia bersua Bahrain dan Cina. Dalam pertandingan selanjutnya, saat menghadapi Bahrain dan Cina, timnas Indonesia wajib menyapu bersih kedua laga away tersebut. Hal ini bertujuan supaya asa timnas Indonesia melaju ke putaran Piala Dunia tahun 2026 mendatang semakin besar. Setidaknya untuk menjaga peluang timnas lolos ke putaran final, timnas Indonesia harus mengemas paling tidak 15 poin dari semua pertandingan. Hal ini merujuk pada hasil kualifikasi Piala Dunia edisi sebelumnya. Timnas Indonesia sendiri saat ini sudah mengantongi 2 poin. Apabila dalam lawatan away nanti timnas Indonesia bisa menyapu bersih, maka timnas Indonesia bisa mengantongi 8 poin. Prof Hai menggila. Tom Hai melakoni debut bersama Almere City saat membawa pulang 1 poin dari kandang Heracles Almelo pada pekan kelima Eredivisie atau Liga Belanda, Minggu 15 September malam WIB. Almere bermain imbang tanpa gol melawan Heracles di Stadion Erv Asitu. Di laga ini, Tom Hai baru masuk di babak kedua. Pemain timnas Indonesia itu baru masuk pada menit ke-64. Hai menggantikan peran pemain tengah Almere lainnya, Anas Tahiri. Hai bermain 32 menit, karena tambahan waktu pertandingan di babak kedua mencapai 6 menit. Mantan pemain Heerenveen itu tampil lumayan di laga ini. Heracles, yang bertindak sebagai tuan rumah, memang tampil dominan. Tetapi, mereka tidak cukup baik soal urusan penyelesaian akhir. Almere mencatatkan 4 tembakan tepat sasaran dari 10 kesempatan. Hasil imbang ini terbilang lumayan buat Almere City walau masih tertahan di zona papan bawah. Tom Hai dan kawan-kawan menempati posisi 17 dari 18 tim Eredivisie dengan koleksi 2 poin dari 5 pertandingan. Sementara Heracles berada 1 tingkat lebih baik dengan torehan 3 poin dari 5 pertandingan. Almere City sendiri berlaga di kasta teratas Liga Belanda setelah finish di urutan ke-13 musim lalu. Di Zwartsapen atau Domba Hitam kini menjalani musim keduanya di kasta tertinggi Belanda bersama pelatih Hedwiges Maduro. Jairo Rideola positif ke timnas Indonesia. Rumor bergabungnya Jairo Rideola semakin santer di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ramainya rumor Jairo bakal otu ke timnas bukan tanpa sebab hal ini terpantau dari bio media sosialnya yang sudah memasang bendera Indonesia. Tak pelak supporter timnas Indonesia gaduh akal hal tersebut. Namun kepastian Jairo Rideola bakal gabung ke timnas Indonesia sendiri masih belum pasti, mengingat dalam waktu dekat timnas Indonesia bakal menaturalisasi 2 pemain yang sudah disetujui oleh DPRRA, yakni Messi dan Eliano, yang kemungkinan besar pengambilan sumpah kedua pemain tersebut dijadwalkan pada tanggal 23 September, Senin esok. Dan pengambilan sumpah dilakukan di KBRI Indonesia di Den Haag. Jairo Rideola sendiri merupakan pemain syarat akan pengalaman. Pada tanggal 14 Desember tahun 2013, pelatih kepala Ajax Frank de Boer mengumumkan masuknya Rideola dalam skuad tim utama untuk pertandingan tandang melawan SC Cambuur pada tanggal 15 Desember tahun 2013. Namun ia melakukan debutnya untuk tim utama pada 19 Desember tahun 2013 dalam pertandingan KNVB Cup melawan IJsselmeer Vogels. Setelah itu Jairo bergabung dengan tim Premier League pada bulan Juli tahun 2017. Rideola bersatu kembali dengan mantan manajer Ajax Frank de Boer. Dengan menandatangani kontrak 5 tahun dengan klub Premier League Crystal Palace dengan biaya yang tidak disebutkan, diyakini sekitar 8 juta pound Inggris. Pada Februari tahun 2021, Rideola memperpanjang kontraknya dengan Crystal Palace hingga tahun 2024. Pada bulan Mei tahun 2024,
Palace mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir. Pada 13 Agustus tahun 2024 yang lalu, Djailo Ridewal akhirnya berlabuh dengan klub Belgia Royal Antwerp dengan kontrak berdurasi 1 musim. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan satu lagi, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. See you next time.